Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang dalam ibadah terakhir, ibadah minggu terakhir di tahun 2023. Semoga di 2024 kita semakin setia dan bersemangat melayani Tuhan apapun pekerjaan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum ibadah ini dimulai, beberapa lagu kami nyanyikan. Semoga menjadi kesaksian, kekuatan, dan berkat bagi kita sekalian. Ada satu nama yang indah, nama itu penuh kuasa. Yesus namanya, anak tunggal Bapa. Dialah Raja atas segala raja. Janganlah kita ragu padanya, terimalah di dalam hidupmu, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Marilah kita puji namanya, sembah sujud padanya, bersorak glori haleluya. Puji sembah dan muliakanlah dan agungkan Dia di dalam hidupmu. Jangan kita lupa kasih Tuhan Yesus, karena Dialah kita ada. Janganlah kita ragu padanya, terimalah di dalam hidupmu, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Marilah kita puji namanya, bersorak glori haleluya. Puji sembah dan muliakanlah dan agungkan Dia di dalam hidupmu, sembah sujud padanya, Tuhan Yesus, karena Dialah kita ada. Jangan kita lupa kasih Tuhan Yesus, karena Dialah kita ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 31 Desember 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian pagi ini. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian akhir tahun Minggu 31 Desember 2023 di Gereja Maranatha dilaksanakan 2 kali pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore dan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. 2. Kebaktian Tahun Baru Senin 1 Januari 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya 1 kali pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. 3. Kebaktian Perjamuan Kudus Minggu 7 Januari 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya 1 kali pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18.00 atau jam 6 sore merupakan kebaktian minggu pertama. 4. Penerimaan kolekta Minggu 24 Desember 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp11.420.000, syukur sebesar Rp1.649.000, persepuluhan sebesar Rp505.000 dan sarana fisik sebesar Rp536.500. Penerimaan kolekta persiapan Natal Minggu 24 Desember 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp22.041.000, syukur sebesar Rp3.140.000 dan persepuluhan sebesar Rp8.000. Penerimaan kolekta persiapan Natal Minggu 24 Desember 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp41.938.500, syukur sebesar Rp7.364.000 dan persepuluhan sebesar Rp2.218.000. Penerimaan kolekta Natal 1 Senin 25 Desember 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp29.236.000, syukur sebesar Rp7.397.000, persepuluhan sebesar Rp300.000 dan sarana fisik sebesar Rp839.000. Penerimaan kolekta Natal kedua Selasa 26 Desember 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp3.315.000, syukur sebesar Rp1.107.000, persepuluhan sebesar Rp150.000 dan sarana fisik sebesar Rp396.000. Kebaktian Minggu 31 Desember 2023 saat ini merupakan kebaktian minggu di akhir tahun 2023 sekaligus perhadliran untuk persiapan Perjamuan Kudus tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Dan dalam kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Nyonya A. Titihai L. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Pniel. Pembacaan Alkitab terdapat dari Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini solo violin Nona Almenda Matulesi, solo Nona Iren Paliama dan Noel Kotalia. Lagu prosesi masuk para pelayan PKJ nomor 219 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 160. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan pintu keluar, baru jemaat menyusul.
Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahwa MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat terkasih, selamat pagi, Shalom. Mari kita menghadap Tuhan di minggu terakhir tahun 2023. Syukur kepada Tuhan yang menganyam hari-hari hidup kami dengan begitu indah. Walau kadang anyaman hidup ini harus kami jalani juga dalam kesesakan dan penderitaan. Tiba di minggu terakhir tahun 2023 ini, kami terus belajar memahami Tuhan, mengizinkan semuanya terjadi, supaya kami tetap meyakini dan mengaku Tuhan adalah Allah yang berlimpah kasih setia. Kini dan di sini kami berdiri menengadah kepada Tuhan dengan batin yang penuh syukur dan menaruh harap hanya padanya, sambil kami berseru, "Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur dan terima kasih yang kami bawa kepadamu dengan hati penuh sukacita." Bersamamu kami mengakhiri minggu ke-52 di tahun ini dan menjalani minggu yang baru dengan selalu meyakini pertolonganmu. Tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan
dan beribadahlah hanya kepadanya. Diberkatilah ibadah minggu terakhir tahun 2023 ini dalam rahmat dan belas kasihan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudari. Jemaat, mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Minggu pertama hingga minggu terakhir tahun ini kami jalani sebagai orang percaya. Namun tak dapat disangkali, kami sangat terbatas dan lemah. Ada banyak cobaan hidup yang menguji iman dan kesetiaan kami.
Hari Minggu mengingatkan kami tentang hari kebangkitan-Mu. Namun, setiap hari Minggu yang kami tapaki tidak disertai dengan kesetiaan kami beribadah kepadamu. Ketidaktaatan kami pada ajaran-Mu membuat kami tidak sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan-Mu yang memulihkan dan membarui. Firman-Mu telah mengingatkan kami supaya jangan percaya pada kuasa dunia. Namun kami masih saja mengandalkan kekuatan dan kuasa-Nya supaya kami ditolong dan diselamatkan. Tanpa sadar, kami pun turut mengakibatkan relasi antar sesama menjadi tak seimbang dan kehilangan rasa aman serta damai. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan bumi ini dan segala isinya. Firman-Mu berkata demikian supaya kami tetap meyakini kesetiaan-Mu di alam semesta ini. Namun, kadang kami tak setia dalam relasi kami dengan ciptaan-Mu yang lain. Kami menguasainya secara berlebihan dan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan mati. Saudara-saudara, Tuhan selalu menyediakan karya pengampunan-Nya kepada kita. Meski begitu, bukan berarti kita tetap hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita mengakhiri minggu ke-52 tahun ini dengan komitmen menjadikan hidup kita saluran berkat bagi sesama dan dunia ini. Firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus di hati
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini yang terbaca dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu di pagi hari punya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Tapi kami mengaku sungguh di hadapan Tuhan dengan berbagai kelemahan kami akibat dosa kami tidak punya pengertian dan kemampuan. Untuk itu, Roh Kudus-Mu memampukan kami semua ketika mendengar, membaca, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasyhur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali kepada tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa, orang tua, basudara, anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Apa kabar pagi ini? Baik, ting Tuhan pun sayang. Ketong semua ada di minggu terakhir, minggu ke-52, sekaligus menjadi hari terakhir di tahun 2023. Sebagai orang percaya yang mengaku bahwa Tuhan jualah yang telah menyertai, Tuhan jualah yang telah memelihara, Tuhan jualah yang telah menuntun, Tuhan jualah yang telah menyelamatkan kita sepanjang perjalanan tahun 2023 ini sampai di minggu terakhir ini, maka tentu masing-masing orang akan berkata seperti pemazmur, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Masing-masing orang akan bilang begitu, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat terkasih, tema pemberitaan di minggu terakhir tahun 2023 ini adalah bersyukurlah atas pertolongan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan bersama Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Kita lalu menemukan beberapa pesan dalam kaitan dengan tema bersyukurlah atas pertolongan Tuhan. Pesan yang pertama, syukur, pujian,
atau pengagungan kepada Tuhan itu mesti dilakukan di setiap waktu, di sepanjang hidup ini, selagi kita ada di dunia ini. Pada ayat 1 sampai 2 pemazmur bilang, "Perdiapung diri sendiri. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Jadi memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan tidak hanya terbatas pada momen-momen tertentu saja. Saat jika ada waktu atau kesempatan saja, saat suseng sibuk dengan kerja, sing sibuk dengan hal-hal lain. Bersyukur, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan hanya macam yang ketong lalu ucapkan di akhir tahun, di minggu terakhir tahun ini, tapi di setiap waktu, dalam setiap peristiwa dan musim hidup kita. Sebab penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam ketumpung hidup itu bukan dirasakan selak-selak, sekali-sekali. Pertolongan Tuhan itu bukan terjadi hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tapi di setiap waktu. Dan di sepanjang perjalanan tahun 2023 ini ketong telah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan kita pun lalu mengucap syukur, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita bersyukur secara pribadi dengan hati kita. Ketong angka hati per Tuhan bilang dangke. Ketong bersyukur dengan mulut kita. Ketong angka suara, puji Tuhan, bilang dangke par Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan penolong, Tuhan penyelamat, Tuhan pemelihara, Tuhan pemberi berkat, Tuhan penjamin kehidupan, dan seterusnya. Pemazmur menyatakan syukurnya secara pribadi yang mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Kita juga bersyukur secara pribadi, tapi juga secara keluarga. Kita bersyukur sebagai persekutuan bersama orang-orang yang telah dan akan terus menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Perbiasakanlah untuk selalu bersyukur, memuji Tuhan di setiap waktu, di sepanjang hidup selagi kita ada. Pesan yang kedua dari firman Tuhan hari ini per ketong semua adalah, berbahagialah orang yang menerima pertolongan Allah dan menaruh harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat 5 bacaan tadi. Di sini pemazmur membandingkan keterbatasan manusia dalam memberi pertolongan dan pertolongan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ya, memang dalam hidup hari-hari ketong juga ada yang dapat bantu, dapat tolong dari orang lain saat ketong perlu, saat ketong susah. Tapi pertolongan itu sing setiap waktu. Orang yang tolong ketong terus juga bisa pastiu. Lain halnya dengan Tuhan. Antuas yang pernah pastiu tolong ketong. Kapan saja ketong bisa datang minta tolong per antua. Waktu amper siang kah? Poka-poka kah, pagi-pagi, tengah hari, sore, hampir malam sampai tengah malam, kapanpun Tuhan bersedia menolong ketong.
yang sungguh-sungguh taruh harap per antua, yang sungguh-sungguh serius mau selalu cari antua, berjumpa dengan antua, lalu bilang apa yang ketong rasa, antua dengar, antua jawab. Jemaat terkasih, dalam hidup nih ada orang dengan kuasa atau jabatannya yang terlihat kuat dan hebat, bisa atur ini dan itu, bisa tentukan seseorang pun hidup, pun masa depan, sehingga orang lalu bisa saja taruh harap, percayakan hidup per orang itu. Lalu bilang, pokoknya beta aman karena ada antua itu, pokoknya beta selamat karena ada antua itu, dan seterusnya. Bangsa Israel juga pernah hidup dengan cara macam begitu, bersikap macam begitulah. Saat dong mengalami kesulitan dan menghadapi keterancaman dari bangsa Asyur, mereka bukannya minta tolong per Tuhan yang sanggup menolong mereka, tapi mereka lari dan minta tolong pada orang-orang Mesir yang dianggap kuat dan bisa menyelamatkan mereka dari ancaman, dari bahaya. Lasti, apa yang terjadi? Bukan menang, tapi kalah. Bukan selamat, tapi hancur. Pada Yesaya 31 ayat 3 dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Hancur semua. Yang tolong, yang ditolong, sing bisa menyelamatkan diri karena sama-sama manusia, bukan Allah. Jadi sing ada untung taruh harap dan percayakan hidup per kekuatan atau kekuasaan manusia. Dan karena itu pemazmur bikin ingat ketong semua di minggu terakhir tahun 2023 ini, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nafasnya berhenti, ia kembali ke tanah, dan hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Ayat 3 dan 4. Manusia sifatnya fana, terbatas. Karena itu adalah berbahagia untuk percayakan hidup ini selalu untuk Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang kekal dengan pertolongan dan kuasanya yang besar, yang tak terbatas. Karena pertolongannya ketong semua ada dengan segala baik sampai di minggu terakhir, minggu ke-52 tahun 2023 ini. Dan ketong juga bilang haleluya, puji Tuhan. Jemaat terkasih, pesan yang ketiga dari firman Tuhan hari ini adalah kuasa dan kasih Tuhan besar, tak terbatas. Pada ayat 6-10 pemazmur menyaksikan kemahakuasaan dan kasih Tuhan itu sebagai pencipta dan sebagai penolong bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tak berdaya. Sebagai pencipta, Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia menciptakan alam dan segala isinya untuk kita diami, hasilnya kita nikmati. Tuhan jualah yang telah menjadikan tahun 2023 untuk ketong semua jalani. Karenanya ketong bersyukur, memuji dan memuliakan namanya. Sebagai penolong, Tuhan memperhatikan dan menolong orang yang diperlakukan tidak adil, yang ditindas, orang lapar, orang terkurung, orang buta, orang yang tertunduk lesu, janda, anak yatim, dan seterusnya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, ketong ada sama-sama di sini, tapi mungkin saja
Ada yang datang dengan beragam masalah hidup. Seperti disebutkan oleh pemazmur, ada yang merasa diperlakukan tidak adil, hidupnya ditindas, batinnya luka. Ada yang merasa terkurung dengan masalah-masalah yang sulit dan belum juga mendapatkan jalan keluar. Ada yang hidupnya berkekurangan, penuh keterbatasan secara ekonomi. Ada yang buta, dalam arti tak bisa melihat harapan yang jauh ke depan karena ditutupi dengan kabut persoalan. Ada yang hatinya sedih, ditinggalkan kekasih sepanjang tahun ini. Ada yang tubuhnya kurang sehat, ada yang merasa terasing, sendiri, jauh dari keluarga, dari orang yang dikasihi, dan berbagai macam kemelut hidup lainnya yang dirasakan masih membebani hidup hingga di ujung tahun ini. Sama ketong tadi menyanyi apa? Cuma Tuhan yang tahu apa yang beta rasa. Masing-masing orang bilang per Tuhan begitu. Apa yang dia rasa? Cuma Tuhan yang tahu apa yang beta minta. Masing-masing orang bebas minta per Tuhan berkaitan dengan apa yang dia rasa, yang ia perlu. Kadang karena berbagai beban hidup bisa bikin ketong kehilangan sukacita. Ketong menjadi pesimis untuk melangkah masuk di tahun yang akan ketong masuki, tahun 2024. Jemaat yang Tuhan Yesus sayang, pemazmur menyaksikan bahwa Tuhan itu penolong sejati. Karena itu jangan pernah meragukan kuasa dan kasih Tuhan pada ketumpung hidup. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada rasa kesedihan, jangan fokus pada rasa kecewa, pada beban-beban hidup yang dialami. Percayalah bahwa di setiap peristiwa hidup yang ketong alami, Tuhan punya maksud-maksud yang indah. Ia selalu merancangkan damai sejahtera. Karena itu tetaplah fokus pada Tuhan. Karena Tuhan Sang Penolong sejati. Taruh harapan ini pono-pono per Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan taruh harap per Tuhan tapi masih was-was. Taruh harap pono-pono per Tuhan. Jangan setengah-setengah. Dalam Ratapan 3 ayat 25 dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Antua baik. Perketung yang taruh harap dan cari Antua. Pada Roma 5 ayat 5 disaksikan bahwa ketumpung pengharapan per Tuhan itu akan mengecewakan. Ketung harap Tuhan, ketung seakan kecewa. Lain halnya kalau ketung harap manusia. Atau mungkin ketung harap ketumpung kekuatan, ketumpung kemampuan, karena ketung terbatas.
Pemazmur sendiri menyaksikan bahwa berbahagialah orang yang menerima pertolongan Allah dan menaruh harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat 5. Jadi taruh harap sungguh-sungguh pada Tuhan, maka akan ada kebahagiaan. Alam yang besar ini Tuhan sanggup mengaturnya, termasuk sanggup mengatur putaran waktu sehingga teratur dan berjalan baik. Apalagi ketung yang mungkin punya masalah sehingga hidup ini surasa semraut, masalah, kesulitan banyak. Tuhan sanggup mengatur kesemrautan hidup karena berbagai masalah itu menjadi baik. Tahun 2023 punya batas hari ini, tapi kasih setia Tuhan itu tak terbatas, tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita ada dalam saat teduh, kita merenungkan lebih dalam kasih setia Tuhan yang akan terus kita nikmati dalam hidup. Jemaat terkasih, kita akan dengarkan solo violin Almenda Matulesi.
kasih Nona Almenda. Jemaat terkasih, mari berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari Iren Paliama. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Sing sangka bahwa sudah ketong ada di akhir tahun dan ini minggu terakhir. Pengalamannya beta selama 1 tahun ini jatuh banyak tapi bangkit lagi. Jatuh banyak tapi bangkit lagi. Karena beta yakin bahwa Tuhan selalu ada sama-sama dengan beta, dan itu bukan cuma for beta tapi juga for Bapak Ibu semua. Dan lagu ini mau menceritakan tentang begitu baiknya Tuhan Yesus for beta dan juga for Bapak Ibu semua. Semoga pujian ini memberkati ketong semua. Besar kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagiku. Engkau ubah hidupku, baharui hatiku, seturut kehendak-Mu. Bahkan telah Kau sediakan apapun yang ku perlukan. Kau buat diriku terkagum-kagum akan segala kebaikan-Mu. Sungguh ku berterima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu dan kemurahan di dalam hidupku. Terlukiskan indah rencana-Mu, sebab itu ku bersyukur. Hidupku aman di dalam tangan-Mu.
rahasiakan apapun yang ku perlukan. Kau buat hidupku terkagum-kagum akan segala kebaikanmu. Sungguh ku berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan kemurahan di dalam hidupku. Lukiskan indah rancangan-Mu, sebab itu ku bersyukur. Hidupku aman di dalam tangan-Mu. Sungguh ku berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan kemurahan di dalam hidupku. Tak terlukiskan indah rancangan-Mu, sebab itu ku bersyukur. Hidupku aman di dalam tangan-Mu, sebab itu ku bersyukur. Sebab itu ku bersyukur. Hidupku aman di dalam tangan-Mu. Kasih Siren. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian minggu terakhir di tahun 2023 ini, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang hari dan minggu yang kita lalui. Sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami selaku umat-Mu, sehingga dalam kebaktian mengakhiri tahun 2023 minggu terakhir di saat ini, kami selaku umat-Mu sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Terimalah pemberian kami Tuhan, demi dan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian Noel Kotalia. Ya, shalom saudara semua. Kita akan membawakan lagu dari Hillsong yang berjudul Ocean. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang mengalami situasi yang penuh dengan kejatuhan, ketidakpastian, dan dia percaya bahwa Tuhan itu akan selalu ada untuk mendampingi dia setiap saat. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there's a fount you in the mystery, in oceans near, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will raise and you embrace. For I am yours.
my soul will raise and you embrace, for I am yours, you are mine. Kasih Bung Noel. Saudara-saudari terkasih, untuk anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asya yang kudus pada tanggal 7 Januari 2024 nanti, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Satu. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar jawaban kita dan menolong kita mewujudkannya. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat yang diakhiri doa Bapa kami secara bersama. Ketong berdoa. Bapa yang ada di sorga, yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan penolong kami yang telah memelihara hari-hari hidup kami di sepanjang tahun 2023 hingga kami sudah boleh berada di minggu terakhir, minggu ke-52 tahun 2023 ini, sekaligus hari terakhir di tahun ini. Kami sungguh merasakan berbagai kebaikan. Kami telah menikmati berbagai pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup, juang, kerja, usaha, gumul, harapan-harapan kami. Kami bersyukur dan menyatakan seperti pemazmur, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Secara pribadi kami bersyukur, secara keluarga kami bersyukur, sebagai persekutuan orang-orang yang telah menikmati kebaikan Tuhan dan akan terus menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup ini, kami bersyukur. Memang dalam perjalanan kehidupan ini
kami tidak bebas dari berbagai kesulitan, tantangan, ancaman, kesedihan, pergumulan-pergumulan secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu akan tetap ada, menyertai dan menolong kami. Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami sampai di minggu terakhir tahun 2023 ini akan terus menyatakan pertolongan Tuhan, memberikan kepada kami semangat, memberikan kepada kami kelegaan, memberikan kepada kami jaminan keselamatan, menolong kami menemukan jalan-jalan keluar, menguatkan iman percaya kami, dan meyakinkan kami bahwa bersama-sama dengan Tuhan, dengan menaruh harap dan terus mencari Tuhan, kami akan menemukan kebahagiaan. Tolong kami Tuhan, supaya mata kami tetap tertuju pada Tuhan, penolong sejati kami. Dalam keyakinan seperti itu, kami terus bersyukur dan memasrahkan seluruh kehidupan ini dalam lindungan dan pertolongan Tuhan saja. Bapa pengasih, Bapa tahu masing-masing diri di saat ini. Bapa tahu segala sesuatu yang kami perlukan. Bapa tahu segala sesuatu yang kami gumuli untuk hidup pribadi, keluarga dan rumah tangga, untuk harapan-harapan kami ke depan. Tolonglah, bekerjalah bersama kami mendatangkan kebaikan dalam hidup, kerja dan juang kami, dalam harapan dan impian kami, karena kami tidak menaruh kepercayaan pada manusia, pada kekuatan diri manusia, bahkan pada diri kami, tapi kami menaruh kepercayaan kami sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong kami, pencipta, pemelihara, raja di atas segala raja dalam hidup ini. Allah yang akan mengendalikan seluruh perjalanan hidup kami nanti ke depan, sebagaimana Allah juga telah menyatakan kuasa dan kasih Tuhan yang tak terbatas itu dalam perjalanan hidup kami sejak 1 Januari sampai di penghujung tahun ini. Bapa pengasih, kami semua datang, kami semua sungguh-sungguh taruh harap pada Tuhan untuk hidup yang kami jalani, tapi juga untuk kehidupan bersama kami, berbangsa dan bernegara kami. Tuhan tolonglah para pemimpin kami. Tuhan tolong semua orang yang terus melakukan peran dan fungsi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di pusat sampai ke daerah kami di sini. Tuhan jadikan mereka sebagai para pemimpin yang selalu dituntun dengan roh Tuhan, supaya apa yang dilakukan berdasarkan hikmat Tuhan semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi hidup bersama seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan tolong semua orang, aparat TNI Polri dalam tanggung jawab pengamanan di bangsa dan negara di daerah kami, supaya mereka juga tetap mampu mengerjakan berbagai peran dan fungsi mereka dengan baik. Mereka juga dilindungi dan diberkati, kehidupan bersama kami boleh aman, nyaman, dan damai. Dan karena itu jauhkanlah kecenderungan-kecenderungan orang yang ingin merusak kehidupan bersama yang rukun dan damai. Biarlah cinta kasih senantiasa kami miliki untuk merajut hidup kebersamaan yang harmonis, yang rukun dan damai, sehingga berkat-berkat Tuhan terus kami nikmati, masing-masing orang dalam peran bersama di bangsa dan negara maupun secara bersama-sama. Tuhan selalu menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan sebagai warga gereja untuk kehidupan bersama kami.
Tuhan tolong semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, umat Tuhan, kami yang adalah gereja-gereja yang hidup untuk terus membangun persekutuan, menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan lewat hidup, kerja, karya, dan pelayanan kami, sehingga Tuhan Yesus Kristus terus dimuliakan. Bapa pengasih, kami di saat ini juga telah menyatakan kesediaan untuk nanti terlibat di dalam perjamuan Asya yang Kudus tanggal 7 Januari 2024. Tuhan tolong kami supaya kami selalu menjaga hati, menjaga hidup kami sampai pada waktunya kami terlibat memuliakan Tuhan di perjamuan kudus dalam keadaan baik, menikmati keselamatan dan sukacita dari Tuhan di tahun baru, tahun rahmat Tuhan nanti. Dangke banyak-banyaklah Tuhan Yesus yang telah menyertai kami hingga di minggu terakhir tahun 2023, di akhir tahun ini. Kami percaya seluruh ungkapan syukur kami, sembah sujud kami di minggu ini diterima oleh Tuhan. Tuhan menilik hati kami, Tuhan tahu masing-masing kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan untuk menjalani kehidupan ke depan. Bersama-samalah dengan kami senantiasa ya Tuhan, karena Tuhan adalah penolong sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah menolong semua orang dalam peran dan fungsi pelayanan di kebaktian ini. Semoga apa yang dilakukan diberkati dan mereka juga terus menikmati kebahagiaan dan sukacita dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka yang telah melayani dengan tulus hati. Ampunilah kami Tuhan jika ada hal yang salah. Inilah kami yang bersyukur, kami yang berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat mari berdiri dan kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 346. Pergilah dan berkaryalah dalam Tuhan. Ingatlah bahwa tidak selamanya lautan teduh tanpa ombak dan angin ribut menyerang. Tetapi satu hal yang pasti adalah Ia menjanjikan kepastian tiba di seberang. Dalam janji Tuhan itulah terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan akan memberi damai sejahtera, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ia akan melenyapkan binatang buas dari hadapanmu, dan pedang tidak akan melintasmu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat hari Minggu, selamat siap diri akhiri tahun ini dengan kasih Tuhan, selamat pulang dan shalom.